channel 22 Project di segmen Scan Die. Kali ini gue bakal membahas 3 gunung di Indonesia yang memiliki cerita-cerita mistis yang berkaitan dengan makhluk gaib. Di balik keindahan gunung, terdapat sebuah cerita-cerita mistis yang berkaitan dengan makhluk gaib. Di segmen Scan Die kali ini gue bakal membawakan 1. Legenda Gunung Lawu. Gunung Lawu berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu juga memiliki cerita-cerita misteri di berbagai pelosok. Pada suatu malam, singkat ceritanya, Prabu Brawijaya bersemedi dalam semedinya. Beliau mendapatkan petunjuk bahwa kerajaan Majapahit akan meredup dan cahaya beralih ke kerajaan anaknya, kerajaan Demak. Sesaat itu pula, Prabu Brawijaya meninggalkan kerajaan Majapahit menuju Gunung Lawu untuk menyendiri. Sesaat setelah meninggalkan kerajaan, sebelum naik ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya bertemu dengan 2 orang pengikutnya, yaitu kepala dusun dari wilayah kerajaan Majapahit. Masing-masing dari mereka berasal dari Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Setelah sampai di puncak, Prabu Brawijaya berkata kepada 2 pengikut setianya. Prabu Brawijaya pun menghilang, hingga kini jasadnya tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Misteri Gunung Lawu kerap dikaitkan dengan adanya burung jalang gading yang dipercaya jelmaan Kiai Jalak. Setelah Prabu Brawijaya melakukan moksa dan menghilang, tersisalah 2 pengikut setianya, Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punya, Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi makhluk gaib dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor burung jalak berwarna gading. Kisah tentang burung jalak gading ini masih berlanjut hingga saat sekarang. Banyak orang yang percaya bahwa burung jalak gading sering muncul dan memberi petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu kepada para pendaki yang memiliki tujuan baik. Sedangkan apabila sebaliknya pendaki memiliki niatan buruk, Kiai Jalak tidak akan merestui mereka. Akibatnya, para pendaki yang memiliki niatan buruk akan terkena nasib naas. Pasar setan di lereng Gunung Lawu. Berbicara tentang jalur Candi Ceto, sebetulnya jalur ini adalah jalur yang paling pendek dan cepat menuju puncak Lawu. Karena perjalanan dimulai dari 1470 mdpl, tetapi jalur pendek ini sekaligus menjadi jalur yang paling berbahaya. Konon katanya tanjakan-tanjakan di jalur ini sangat terjal. Jurang curam menganggak di pinggiran trek. Kabut tebal sering turun membuat jarak pandang menjadi begitu pendek dan memperbesar resiko tersesat. Serta kepercayaan yang mengatakan bahwa jalur ini adalah perlintasan alam gaib dan kehadiran pasar setan. Sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising seakan berada di pasar saat melewati sebuah lahan tanah tersebut yang berada di lereng Gunung Lawu. Konon apabila Anda mendengar suara-suara aneh tersebut, maka Anda harus membuang salah satu barang Anda yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. Mitos lainnya menyebutkan jika kita ingin mendaki ke sana, dilarang untuk memakai baju berwarna hijau. Dan ada pula yang menyatakan bahwa jangan membawa rombongan yang berjumlah ganjil. 2. Gunung Latimojong. Gunung Latimojong ini berada di Kabupaten Engreka di Pulau Sulawesi Selatan. Di Gunung Latimojong ini banyak sekali hal-hal mistis, dari jatuhnya pesawat Aviastar, hantu Popo, dan lain-lain. Pesawat Aviastar. Pesawat ini hilang kontak sejak Jumat tanggal 2 bulan 10 2015 dan ditemukan pada hari Senin tanggal 5 bulan 10 2011 yang dipimpin oleh Kapor Lesluwu AKBP Adex Yusdianto. Mereka harus berjuang dengan keras karena jatuhnya pesawat Aviastar ini berada di Gunung Latimojong, gunung tertinggi dari 7 gunung di Indonesia. Hantu Popo. Hantu Popo adalah sejenis manusia yang terbang pada malam hari. Hantu ini
Sesekali mereka mengeluarkan suara pok, pok, pok. Kalau suaranya keras, itu artinya hantu Popo jauh. Tapi, kalau suaranya kecil, berarti hantu Popo sangat dekat dari tempat kita. Hantu Popo sering terbang pada malam hari. Mereka mencari makanan seperti buah-buahan, hasil panen, dan ikan. Pada siang hari, mereka tetap terlihat seperti manusia biasa pada umumnya. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, hantu Popo adalah manusia yang memiliki ilmu terbang, dan hantu ini biasanya diwarisi turun-temurun. Hantu Popo ini memiliki ciri-ciri yang matanya selalu memerah, suka meludah-ludah, dan sangat giat bekerja pada siang hari. Bila manusia hantu Popo sudah mendekati ajalnya, dia akan memanggil anaknya dan menyebut kata pindah. Jika di antara anaknya ada yang membalas dengan kata sudah pindah, maka ilmu si hantu Popo itu sudah pindah sehingga dia bisa meninggal dengan tenang. 3. Gunung Arjuno. Gunung Arjuno merupakan salah satu gunung Indonesia yang memiliki banyak mitos. Gunung yang memiliki ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut ini memang merupakan gunung yang angker. Pasar Dieng. Dari pos Watu Gede menuju Puncak Arjuno terdapat wilayah yang cukup luas dan ketinggiannya hampir sama dengan Puncak Arjuno. Para pendaki ini sering menyebutnya Pasar Dieng atau Pasar Setan. Di kawasan ini terdapat makam beberapa pendaki. Konon katanya, pasar ini tiba-tiba muncul di malam hari dan hilang di keesokan harinya. Gue dapat beberapa cerita dari situs Kaskus. Singkat ceritanya, salah satu pendaki ini mengambil air. Tiba-tiba dia melihat keramaian dari kejauhan. Datanglah dia ke tempat itu. Akhirnya dia membeli jaket dan setelah itu kembali ke tendanya. Dia berkata kepada teman-temannya, ada pasar di dekat sana. Setelah dicek karena penasaran, teman-temannya bilang, tak ada pasar sama sekali, hanya ada lahan kosong. Akhirnya, keesokan harinya, setelah di rumah, pendaki yang membeli jaket ini di pasar Dieng tiba-tiba meninggal dunia. Secara fisik, dia baik-baik saja. Kematiannya masih misterius, dan jaket yang dia beli di pasar Dieng itu pun masih ada. Gunung Salak. Gunung ini disebut Gunung Suci karena disinilah Raja Prabu Siliwangi hilang. Gunung Salak terletak di wilayah Bogor dan Sukabumi. Gunung ini memiliki ketinggian 2211 mdpl. Gunung Salak ini dikelola sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak sejak 2003. Cerita-cerita mitisnya adalah arwah gentayangan di Kawah Ratu dan Curug Seribu. Kawah Ratu dan Curug Seribu merupakan dua tempat terangker yang paling dikenal di Gunung Salak. Menurut para penduduk, banyak sekali arwah gentayangan yang tersebar di kedua area ini. Arwah yang menggentayangi Kawah Ratu ini disebut meninggal karena menghirup racun belerang yang berada di Kawah Ratu. Sedangkan arwah-arwah penasaran yang berada di Curug Seribu berkeliaran karena banyak orang-orang yang tenggelam di sana. Konon katanya, ternyata air terjun dengan arus yang sangat deras yang membuat tempat ini banyak menelan korban. Nenek tua dekat tebing. Menurut kesaksian seorang pendaki, dia pernah menjumpai seorang nenek tua yang berusia kira-kira sekitar 80 tahun. Yang membuat mata pendaki ini terkagum-kagum adalah kelihayan nenek ini saat memanjat tebing curam. Saat melihat aksi si nenek tersebut, pendaki berkata, "Awas nih, tebingnya curam, nanti jatuh." Sang nenek sambil menengok dengan tatapan yang sangat seram. Dan nenek tersebut hanya menjawab, "Saya tinggal di sini, Dek. Saya senang kalau malam hari di sini sangat ramai dan banyak yang memberi makan saya." Ketika si nenek misterius itu menghilang, sang pendaki pun baru sadar
jika nenek yang baru ditemuinya adalah salah satu makhluk gaib yang berada di tebing tersebut. 3. Kerajaan gaib Pajajaran. Gunung Salak adalah tempat yang suci, tempat terakhir kemunculan Prabu Siliwangi, Gunung Salak adalah tempat yang suci, tempat terakhir kemunculan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, kerajaan Hindu terakhir di Jawa Barat. Dilansir dari bombastis.com, kerajaan Pajajaran memang sudah lama runtuh. Namun, bagi warga Sunda, arwah leluhur mereka masih bergentayangan. Mereka membangun pusat-pusat kerajaan di Puncak Manik. Hal tersebut terbukti dengan adanya penampakan seperti orang yang berlalu lalang seakan-akan sedang patroli. Selain itu, penduduk yang berada di lereng Gunung Salak percaya bahwa adanya makhluk gaib yang katanya sering muncul merupakan perwujudan dari raja yang dikenang sepanjang masa, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Sebuah pura juga dibangun di lereng Gunung Salak. Pura tersebut adalah Pura Parahyangan Agung Jagatkarta Taman Sari Gunung Salak. Konon, pura ini dibangun sebagai penghormatan terhadap Prabu Siliwangi dan para prajuritnya yang menghilang di Gunung Salak dan menjelma menjadi seekor macan. Masyarakat sekitar juga sering menemukan hal-hal gaib di kawasan Gunung Salak ini yang berhubungan dengan Prabu Siliwangi. Konon katanya, sebelum membangun pura ini pada tahun 1995, umat Hindu terlebih dahulu membangun candi dengan patung macan berwarna putih dan hitam. Di lokasi inilah diyakini Prabu Siliwangi menghilang dan berubah wujud menjadi macan. Info-info ini gua dapat dari situs kaskus.co.id, liputan 6, bombastis.com, pojok 1, superaventure.com, Malang Times, dan merdeka.com. Sekian video segmen Scary Day kali ini. Sampai jumpa di segmen Scary Day minggu depan.